Rolling action. Halo teman-teman semua, selamat siang, selamat malam, selamat pagi, dan selamat sore. Apapun itulah, selamat menjalankan aktivitas kalian. Bersama saya Amira, selamat menyaksikan video edukasi ini yang belum diberikan nama sama sekali. Tapi nggak apa-apa, itu bukan masalah. Yang masalah itu kalau lo, gue, dan para pelajar di luar sana masih melakukan tawuran. Itu baru masalah. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Masih lo pada nggak tahu kan? Sini, biar gue kasih tahu. Angka tawuran antar pelajar hampir setiap tahunnya meningkat. 5 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2018, angka tawuran antar pelajar meningkat hingga menginjak angka 14%. Bayangkan, setiap pelajar di Indonesia sebanyak 14% melakukan tawuran antar pelajar. Makanya itu, kenapa gue bilang tawuran antar pelajar itu bisa menimbulkan masalah besar. Masih nggak percaya? Atau masih butuh informasi lagi? Sini. Halo? Ya, kita sudah tersambung bersama reporter saya yang saat ini sudah di lapangan. Halo Anya, bisa terdengar suara saya? Halo Mila. Oh, oke, sudah terhubung. Oke, baik. Sekarang kita sudah terhubung dengan reporter saya yang sedang berada di lapangan. Oke, Anya, boleh saya minta keterangan atau informasi yang lebih konkret terkait dengan kenapa sih tawuran antar pelajar itu bisa menimbulkan masalah besar? Oke, baik Kamira, saya di sini sudah berada di lokasi yang dimana pelaku sudah datang untuk kami wawancarai bersama Anda. Selamat siang. Narasumber di samping saya ini yaitu pelaku tawuran antar pelajar yang terjadi di daerah Jakarta Pusat. Oke, mari langsung kita tanyain ya. Perkenalkan, nama saya Osi Rizky, saya dari SMK terbaik, salah satu di Jakarta Pusat. Umur saya 16 tahun. Jelaskan kronologinya, saya ikut tawuran di daerah Jalan Garuda. Saya waktu itu bersama abang kelas saya rame-rame melawan salah satu juga SMK di Jakarta Pusat. Ya, kronologinya segitu doang. Penyebabnya karena apa ya? Penyebabnya sebenarnya nggak ada penyebabnya, cuman emang pas-pasan ketemu aja di jalan sama anak kelas 1 dari SMK musuhnya. Oh, jadi yang menarik untuk mengajak tawurannya dari pihak sekolah sana atau pihak sekolah sini? Dari dua sekolahnya juga, soalnya sama-sama jalan kan. Anarkis kah? Anarkis sih, karena bikin tewas satu pelajar di SMK musuh. Oh, oke, baik. Melakukan aksi tawuran dari diri sendiri atau paksaan orang lain? Dari diri sendiri sih. Mengapa Anda melakukan? Karena ya cari jati diri aja. Terus Oh, sekolah. kalau misalkan Anda udah tawuran berarti kayak, oh gue itu udah pernah nih gitu ya, Iya. tawuran. Tawuran itu tuh melakukannya dengan senjata nggak sih? Iya, pasti pakai senjata. Kalau boleh tahu senjatanya apa aja ya? Senjatanya banyak sih, dari yang tajam sampai yang tumpul. Kalau tajam biasanya celuri atau golok atau samurai. Kalau yang tumpul mungkin kayak balok atau batu bata atau kasar. Anda mendapatkannya dari mana ya senjatanya? Dari biasanya kalau celurit atau golok sih dari abang kelas biasanya yang udah nyimpen di rumahnya. Kalau petasan atau batu mungkin ada yang ambil dari rumah orang atau di mana. Berarti celurit itu tuh dari turun temurun dari abang ke abang ya? Iya, biasanya. Oke. Terus pas Anda memegang senjata tajam atau tumpul itu, apakah Anda pernah mengenai si pihak sekolah lain atau Anda pernah mengalami juga nggak? Kalau Kena sayatan mengalami kah? kena sih nggak pernah, cuman kalau kenain orang kena sekali. Pernah. Iya. Terus apakah pihak keluarga mereka tahu juga kalau Anda yang mengenai si korban? Ya keluarga nggak tahu, soalnya kan emang nggak parah sih, cuma sobek doang kali. Oke, baik. Terus apakah sekolah mengetahui tentang tawuran antara pelajar kalian dan bagaimana respon pihak sekolah? Pihak sekolah sih tergantung, kalau misalnya ada media yang videoin biasanya kelihatan mukanya kan, biasanya pihak sekolah tahu, langsung diusir sama polisi. Cuman waktu itu saya nggak di videoin, jadi nggak ada yang tahu.
Kalau respon dari sekolahnya sih pasti di DO, kalau nggak di DO paling di dulu ditindak dulu kayak dikasih teguran, gitu aja paling. Jika Anda tidak pernah mengalami, apakah lingkungan Anda atau teman Anda pernah ketangkap sama polisi dan sekolah mengetahui? Dan itu gimana respon sekolah? Kalau temen sih kayaknya pernah ketemu, pernah nangkep di mana gitu lupa. Pokoknya dia kronologinya nendang pelajar musuh sampai jatuh, terus dikeroyok sampai meninggal. Terus ketahuan sama polisi, diusut, ketangkap di sekolah, dibawa ke ruang BK dulu, ditanyain kronologi di mana, baru dibawa ke Polres atau Polsek di situ. Oke, baik, itu dia keterangan beberapa dari pelaku tawuran antar pelajar di daerah Jakarta Pusat. Saya kembalikan lagi ke Amira ke studio. Oke teman-teman, itu tadi dia keterangan yang diwawancara secara langsung oleh reporter saya yang berada di lapangan. Selanjutnya kita bisa minta nih pendapat dari segala pakar kehidupan terkait dengan tawuran antar pelajar ini. Apakah memang tawuran antar pelajar ini bisa menimbulkan masalah yang besar atau tidak? Bersama dengan Mbak Ajeng Harginatya, salah satu mahasiswi kriminologi Universitas Budi Luhur, yang mungkin bisa menjelaskan dari perspektif kriminologi atau anak dan delinkuensi. Silahkan Mbak Ajeng. Baik, terima kasih Amira sudah memberikan saya kesempatan untuk memberikan edukasi dan juga perspektif tentang kriminologi. Bagaimana kriminologi itu menanggapi soal tawuran antar pelajar ini. Nah teman-teman, kalian tahu gak sih kalau di kriminologi itu ada satu mata kuliah namanya anak dan delinkuensi. Apa sih anak dan delinkuensi itu? Nah, mata kuliah anak dan delinkuensi itu biasa dikenal oleh masyarakat sekitar itu sebagai kenakalan anak. Apa sih maksudnya anak dan delinkuensi? Ya, anak dan delinkuensi itu kenakalan yang dilakukan oleh anak ataupun remaja. Kategori anak tuh umurnya dari berapa sampai berapa sih? Berapa? Jadi teman-teman, seseorang yang dikategorikan sebagai anak itu ketika ia berumur 0 sampai 17 tahun. Definisi dari delinkuensi sendiri itu adalah tingkah laku yang menyalahi secara ringan dengan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Jadi, pengertian anak dan delinkuensi itu pelanggaran yang dianggap sebagai kejahatan dalam suatu peraturan, hukum, atau aturan negara yang dilakukan oleh remaja ataupun anak yang mayoritas di bawah 18 tahun. Dikarenakan tawuran itu sudah termasuk perilaku yang melanggar hukum, melanggar aturan masyarakat, aturan negara, maka tawuran itu termasuk dalam kategori kenakalan remaja atau anak dan delinkuensi. Pelaku tawuran jika dilihat dari usia perkembangannya itu dikategorikan dalam usia remaja atau dikelompokkan sebagai pelajar SMP maupun SMA. Sebagai pelajar, remaja merupakan individu yang hidup dalam situasi transisi antara dunia anak ke dunia remaja. Disinilah ruang di mana remaja mulai menyadari kebutuhan-kebutuhan sosialnya untuk diterima sekaligus diakui oleh masyarakat. Seperti yang narasumber kami tadi sudah jelaskan, fenomena tawuran itu biasanya muncul ya karena remaja ingin meningkatkan atau memunculkan jati diri mereka. Seperti kayak remaja itu kan transisi dari anak menuju remaja lalu menuju dewasa. Mereka tuh sedang mencari jati diri, lalu mereka juga biasanya adanya solidaritas antar geng. Adapun faktor dan penyebab lainnya mengapa sih remaja itu melakukan tawuran? Biasanya tawuran antar pelajar itu dimulai dari masalah yang sangat sepele, seperti biasanya mereka habis menonton sebuah pertandingan lalu sikut-sikutan. Nah, dari situ endingnya berantem. Terus bersenggolan di bis atau bisa juga rebutan wanita. Biasanya itu terjadi antar satu sekolah lainnya. Kan tidak jarang saling menatap antar sesama pelajar pun dan perkataan yang dianggap sebagai candaan mampu mengawali sebuah tindakan tawuran karena mereka menanggapinya sebagai sebuah tantangan. Ada juga terkait permusuhan antar sekolah. Sama tuh kayak kasusnya yang tadi narasumber sudah jelasin. Antar sekolah sudah turun-temurun, adanya balas dendam, misalnya SMA 2, musuhnya SMA 1, akan terus tawuran terus seperti itu. Biasanya diperkuat juga oleh rasa kesetiakawanan dan solidaritas. Sehingga para pelajar tersebut akan membalas perlakuan yang diterima oleh temannya walaupun yaitu masalah pribadi. Sekian edukasi dari aku sebagai mahasiswi kriminologi. Nah teman-teman,
Seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Azang Ardianatia tadi, tawuran itu menimbulkan semua dampak yang negatif, gak ada yang positif. Mulai dari bisa terjerat pasal hukum pidana atau penjara. Nah, itulah kenapa gue bilang sebelumnya bahwa tawuran itu bisa menimbulkan masalah yang besar. Karena apa? Karena selain merugikan diri sendiri, dia juga merugikan pihak keluarga dan juga pihak sekolah. Mencemarkan nama baik keluarga, mencemarkan nama baik sekolah. Maka dari itu, jangan pernah sekali-sekali mencoba untuk ikut tawuran ya teman-teman. Jika kalian dipaksa, karena itu sudah menjadi tradisi sekolah, kalian bisa menghindari itu dengan cara ubahlah pergaulan kalian menjadi pergaulan yang lebih baik lagi. Oke teman-teman, sekian video edukasi kita hari ini. Semoga video edukasi ini bermanfaat dan bisa mengedukasi kalian dan juga masyarakat-masyarakat, terutama pelajar-pelajar Indonesia di luar sana ya. Jangan lupa untuk saksikan video edukasi kita lainnya. Terima kasih, saya Amira. Selamat sore dan dadah.